Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kita sampai kepada surah An-Nisa ayat yang ke-6 balik sampai ayat yang ke-7 balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 7 boleh ya? Innamat taubatu 'alallah lillazina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakiman. Hanya taubat itu adalah atas Allah. Jadi maksudnya taubat itu adalah urusan Allah. Mengampuni orang yang bertobat itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang punya wewenang. Adalah tobat itu lillazina ya'malus su' bijahalah, untuk orang-orang yang melakukan kejahatan dengan sebab kejahilan. Nah, summa yatubuna min qarib, kemudian bertaubat mereka itu daripada kehampiran, maksudnya mereka bertobat secepatnya. Nah, faulaika yatubullahu alaihim, maka mereka itu menerima taubat Allah atas mereka. Maksudnya taubat orang yang semacam itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu ayat yang ke-17. Ayat berikut, walaisatit taubatu lillazina ya'maluna sayyi'at, dan tiada ada taubat itu, maksudnya tidak laku taubatnya, bagi orang-orang yang mengamalkan akan kejahatan, hatta iza hadara ahadahumul maut, sehingga apabila sampai salah seorang mereka yang bertobat itu, salah seorang itu mati. Jadi apabila mati sudah datang, itu maksudnya ruhu gharah. Jadi sebelum mati roh sudah sampai di kerongkongan, pada waktu itu tobat tidak diterima lagi. Qala ini itu betul berkata ia, seseorang itu di saat ruhu gharah itu, ini tuh betul aku, bahasanya aku bertobat, aku sekarang. Nah, walal lazina yamutuna, dan tidak pula tobat itu orang-orang yang mati mereka dan mereka itu kufur, kafir. Mereka yang semacam itu menyediakan kami, kata Allah, untuk mereka akan azab yang pedih. Itu arti ayat. Perlu kita ketahui bahwa di dalam kehidupan kita sangat butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebenarnya kebutuhan yang utama sekali dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Barangkali amalan-amalan kita itu tergantung kepada ampunan Allah. Kalau sekiranya Allah tidak mengampuni, tidak memaafkan kesalahan dan kekurangan, maka segala kebaikan kita sulit untuk kita harapkan dapat nilai dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu, tobat adalah kebutuhan yang mutlak, kebutuhan yang utama bagi setiap diri pribadi. Nah, kalau kita berbicara tentang taubat, itu kaitannya adalah dengan kesalahan. Jadi taubat berkaitan dengan kesalahan. Bukan berarti orang yang tidak bersalah tidak perlu tobat.
Jadi kesalahanlah yang akan dimintakan ampun itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dia tidak bersalah, orang yang maksum, tetapi Nabi itu banyak sekali melakukan taubat. Dalam satu riwayat 70 kali sekurang-kurangnya dalam sehari dan semalam. Dalam riwayat lain sampai 100 kali dalam sehari dan semalam bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihi salam di waktu dia bersalah memakan buah larangan, bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diabadikan dalam bentuk Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, jadi dapat kita pahami bahwa tobat itu tidak harus wajib hukumnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tobat itu berkaitan dengan kesalahan, bukan berarti orang yang tidak bersalah tidak boleh minta ampun, tidak boleh bertobat. Malah justru semakin kurang kesalahan, semakin tidak salah manusia, semakin dia rasakanlah bahwa tobat minta ampun itu adalah kebutuhan daripada dirinya sendiri. Jadi kalau andai kata kesalahan itulah banyak dan menumpuk, itu semakin tidak kita rasakan lagi kebutuhan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semakin berguguran kesalahan itu, semakin dikecilkan, semakin terasalah betapa butuhnya kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semakin suci manusia, semakin dia merasakan betapa butuhnya kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya tadi Nabi sendiri, Muhammad sendiri, orang maksum itu sangat merasakan butuh kepada bertobat sampai 70 atau 100 kali dalam sehari dan semalam. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tobat? Tobat itu sebetulnya ada dua perangkat. Satu disebut dengan tobat, yang kedua disebut dengan istighfar. Itu sering disatukan oleh orang-orang tertentu. Sebetulnya ini dua, taubat ya, istighfar ya. Apabila orang sudah beristighfar, itu sudah dianggap bertobat, sebetulnya salah. Dan sebaliknya, kalau orang sudah bertobat, dia menganggap bahwa itu adalah ya, tidak lagi perlu astagfirullah. Itu juga kejanggalan sebetulnya. Itu dua itu, taubat ya, istighfar. Tobat itu artinya meninggalkan segala yang tidak baik, menyesali perbuatan yang tidak baik itu, berjanji bahwa tidak akan diulang lagi kejahatan itu, keburukan itu, dan kemudian kembali kepada yang benar. Itu yang dikatakan tobat. Misalnya seseorang yang berjudi, lalu dia rasakan betapa buruknya judi itu. Dia sesali perjudian-perjudian yang telah mereka lakukan. Kemudian dia tinggalkan. Berikutnya dia pindah kepada yang bersifat bermanfaat, yang tidak judi. Itulah tobat. Jadi tobat itu asal kata kembali, taba, ya, taubata nasuha, tobat yang murni, artinya kembali kepada jalan yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikarenakan ada tadi itu penyesalan atas perbuatan-perbuatan yang tidak baiknya, nah lalu dia minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta maaf untuk kepada manusia, dengan berurai air mata karena menyesal bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan. Walaupun ia kembali kepada kebenaran, tetapi perbuatan buruk tadi tetap menghantui, menjadi suatu perasaan yang tidak baik di dalam diri, menjadi penyesalan di dalam dirinya. Akhirnya dia ucapkan astagfirullah, minta ampun aku akan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tobat.
Jadi kalau kita bicara tobat, itu kita harus masukkan kepadanya istighfar. Tapi kalau hanya berbicara istighfar, mungkin tinggal tobat. Nah, maka biasanya orang berduyun-duyun untuk memperbanyak istighfar, tapi mereka lupa untuk kembali daripada yang buruk kepada yang benar. Lupa mereka untuk menyesali kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat, baik kesalahan yang disengaja atau kesalahan yang tidak disengaja, baik kesalahan yang disadari bahwa itu salah atau kesalahan-kesalahan yang mereka itu sebetulnya tidak sadar. Jadi ada kesalahan yang tidak disadari oleh kita banyak, tidak tahu kita, tidak sadar kita bahwa kita sudah bersalah. Ya, misalnya saja kalau orang-orang sufi mengatakan lupa saja mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu kesalahan, perlu tobat. Lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, perlu tobat. Apalagi kalau dosa yang menyangkut dengan mata, kadang-kadang kita tidak sadari itu, tidak tahu kita bahwa itu adalah dosa. Dosa yang menyangkut dengan telinga, dosa yang menyangkut dengan kaki, dengan tangan. Jadi pintu dosa itu, pintu kesalahan itu banyak sekali. Termasuk menurut sebahagian ulama, tergerak saja keinginan kepada yang buruk itu sudah merupakan dosa. Itu sebagian ulama berpendapat seperti itu. Tapi ada pula ulama kalau takwana saja nambuh baru itu alun dosa. Tapi nanjale itu adalah sudah salah, itu kesalahan. Nah, maka perlu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jadilah kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu ada yang melalui kesadarannya, ada yang tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih mudah mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan kejahatan dikarenakan kejahilannya. Karena dia tak tahu, itu lebih mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kemudian kalau andai kata dosa yang dilakukan itu berkaitan dengan kesadaran sehingga direncanakan untuk berbuat salah, dia tahu bahwa Allah itu pengampun lagi penyayang, lalu dia lakukan dengan sengaja, itu namanya berolok-olok dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun juga akan diberi ampun oleh Allah, tetapi dosa berolok-olok dengan Allah itu masih tetap tinggal. Jadi maka untuk itu kita perlu tobat secara total. Artinya kita ketahui atau tidak, teringat atau tidak, kesalahan-kesalahan itu adalah merupakan kepastian pada diri kita. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak salah kecuali Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu adalah orang yang maksum. Persoalannya lain, banyak sedikitnya dosa. Bagi seseorang mungkin banyak, mungkin seseorang itu sedikit dosa. Mungkin saja bagi seseorang itu hanya perbuatan-perbuatan tertentu yang dosa. Dan mungkin saja bagi sebahagian manusia itu seluruh perbuatannya adalah dosa. Habitat ya, meliputi kepada mereka tadi dosa. Kalau kita pertanyakan siapakah yang seluruh kehidupannya itu berdosa, itulah orang-orang syirik, orang-orang riya. Ya. Salatnya berdosa, puasanya berdosa, bahkan hajinya menimbulkan dosa. Karena dia melakukan segala sesuatu itu bukan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang hanya bahagian-bahagian tertentu yang dosa bagi dirinya adalah orang yang ikhlas kepada Allah, tidak syirik. Nah, mungkin salatnya tidak berdosa, berpahala, puasanya berpahala, tapi dalam kehidupan sering terjadi dosa-dosa yang tidak disengaja. Ada manusia yang semacam itu. Nah, kemudian ada manusia itu yang seluruh perangkat kehidupannya itu adalah pahala sama sekali, sampai-sampai tidurnya berpahala, makan dan minumnya berpahala. Nah, itulah orang-orang pilihan, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang dalam riwayat, dalam kalau kita lihat, perhatikan perbuatan-perbuatan yang salah menurut manusia
malah itu di sisi Allah karena orangnya orang khusus tadi itu juga berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan saja sejarah cerita Nabi Khidir dengan Musa alaihissalam. Itu jelas perbuatan Khidir itu salah besar. Ya, di waktu bertemu dengan anak ketek dia bunuh. Di waktu dia bertemu dengan sampan-sampan di pantai, seluruh perahu-perahu yang indah-indah baik-baik dia rusaki, yang tinggal dia yang buat. Begitu kesalahan yang terbuat. Tapi karena dia tuh Khidir itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan yang seburuk itu sekalipun masih terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukti terpujinya diabadikan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Nanti kita akan temui dalam Al-Qur'an itu cerita lengkapnya Musa dengan Khidir itu. Diabadikan di mana? Dalam Al-Qur'an ada ceritanya dalam Al-Qur'an. Nah, jadi kembali kita kepada persoalan tidak bahwa setiap pribadi kita harus mampu merasakan betapa butuhnya kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita butuh kepada ampunan Allah, tidak dua hal harus kita penuhi. Yang pertama sekali bertobat, yang kedua minta ampun. Tobat artinya kembali daripada yang tidak benar kepada yang benar, menyesali akan yang tidak benar itu, berjanji bahwa tidak akan diulang lagi, itulah tobat. Dan kemudian beristighfar, artinya diminta ampun karena kesalahan itu sudah terjadi, dosa itu sudah terjadi, maka diminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam cakal bakal tobat dan minta ampun itulah kondisi manusia tidak salah. Ada manusia itu yang di bagian-bagian tertentu dia dianggap salah dosa, di bagian lain tidak. Seperti misalnya sholatnya khusyuk, sholatnya itu ikhlas, puasanya ikhlas, ibadahnya ikhlas. Tapi di pihak lain masih ada salah. Itu tidak tertutup kemungkinan seperti itu. Berbicara mungkin salah, berbuat mungkin salah, melangkah mungkin salah, melihat mungkin salah, perlu bertobat. Nah, dan berikutnya ada manusia itu yang diliputi oleh kesalahan itu, sulit itu untuk bertobat. Seperti orang-orang riya, orang-orang syirik, sebaik apapun perbuatannya itu dianggap salah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa alasan kita menyatakan seperti itu? Salat saja sebagai tiang agama itu dinyatakan kalau tidak ikhlas, lengah terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu tunangannya adalah neraka jahanam. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'ruf. Neraka wail untuk orang yang salat, orang-orang yang lupa, yang lengah, bukan waktu saja yang dilengahkan, tapi dengan Allah. Dia tidak ingat kepada Allah, dia mengingat yang lain. Nah, dia menyelesaikan perbuatan-perbuatan yang belum selesai, yang terbengkalai di dalam salatnya. Itu salat adalah dosa. Itu salat adalah akan membawa ke dalam neraka. Bayangkan, salat saja sebagai tiang agama bisa dianggap salah, apalagi amalan-amalan lain seperti puasa, haji dan lain sebagainya kalau dilakukan dengan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali ya alasan-alasan yang dapat itu kemukakan. Nah, itu makanya di dalam beberapa pengajian sebelumnya kita berbicara, jadi rupanya kita ini adalah orang yang sedang sakit, sedang ada cacat, dosa, kesalahan, cara berpikir, dalam hati kita terletak berbagai macam noda, itu kita sebut dengan orang sakit. Orang sakit itu perlu sadari bahwa dia sakit. Kalau dia sadar bahwa dia sakit, tentu dia ingin sembuh. Kalau dia ingin sembuh, tidak dia akan berobat. Tapi orang sakit itu banyak yang tidak sadar. Dia sakit, tapi dia menganggap dirinya itu sehat. Mengapa?
kena sakit yang tadi itu sulit terdeteksi. Yang mudah terdeteksinya adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan badan, influenza, ya, seketek saja sakit itu kita tahu. Tetapi penyakit yang kita sebut tadi kadang-kadang sudah parah, sudah sampai kepada tingkat sakarat, manusia masih belum sadar. Begitulah peran pengajian. Jadi semakin kita kaji, ya semakin tahulah kita bahwa diri kita bagaimana diri kita yang sebenarnya, sakit atau tidak. Nah, maka kita sudah membuat rumusan contoh bahwa penyakit itu tidak akan bisa disembuhkan oleh siapa-siapa, tidak akan bisa itu disembuhkan oleh obat manapun. Obat konvensional tidak bisa menyembuhkan penyakit-penyakit tadi itu. Obat herbal tidak bisa itu untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang tadi. Dan orang-orang tertentu tidak bisa menyembuhkannya, sampai kepada Nabi sendiri pun tidak bisa menyembuhkan. Maka untuk itulah kita perlu suatu contoh, suatu rumus. Kita harus sadar bahwa kita sakit. Siapapun kita adalah sakit, maka perlu berobat. Obatnya apa? Ibadah, amalan yang disuguhkan melalui resep dokter. Contoh yaitunya wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul. Itu dicontohkan sebagai resep. Apa yang diperintahkan itulah obatnya. Apa yang dilarangnya itulah obat. Nah, dan kemudian melalui perawat-perawat tertentu, guru-guru, pembimbing-pembimbing itu berbeda. Kalau seseorang itu disebut dengan guru, ustadz misalnya, itu hanya mengajarkan sesuatu kepada kita. Tapi kalau pembimbing itu adalah orang yang mengantarkan kita, walaupun tidak bisa menunjuki, tapi mengantarkan ke pintu gerbang petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak bahas. Jadi ada guru, ada pembimbing, itu berbeda. Tiap-tiap guru belum tentu pembimbing, tiap-tiap pembimbing itu sudah pasti guru. Nah, itu. Nah, kemudian dokternya adalah Muhammad SAW. Walaupun Nabi Muhammad itu sudah meninggal, tetapi seluruh resep-resep itu, seluruh ube-ube itu sudah tertera di dalam resepnya, yaitu Quran dan Sunnah. Tinggal oleh perawat-perawat untuk membaca itu, mengeluarkan itu. Tapi juga kita sampaikan, kadang-kadang dikarenakan ketidakbenaran tadi, maka ya yang si perawat pun kadang-kadang menganggap dirinya sebagai dokter. Tandanya dia mau berfatwa semau dia. Kadang-kadang berantakan fatwa-fatwa tadi dengan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak terjadi hari ini. Ya, serbannya tidak tanggung-tanggung, jubahnya bukan main, tetapi yang keluar dari mulutnya itu walaupun baik, tapi kadang-kadang bertentangan dengan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit salah. Padahal segala sesuatu itu ada salahnya, ada benarnya. Nah, jadi tidak mutlak salah, yang salah itu bisa benar kalau kita menempuh. Nah, maaf saja. Ya, persentuhan kulit antara lain jenis yang tidak muhrim itu haram. Tapi apabila prosedurnya itu ditempuh, maka lebih daripada persentuhan itu termasuk pahala. Apa prosedurnya? Diakadkan akad nikah oleh seorang wali, ya, dan kemudian dipersaksikan dengan 2 orang saksi. Itu cara yang terlarang bisa menjadi berpahala. Jadi tidak seluruhnya yang dilarang itu selalu itu tidak baik, tidak benar, tidak begitu. Apalagi hal-hal yang menyangkut dengan yang tidak dilarang. Ya, tidak ada larangan yang tegas untuk itu. Seperti biasanya kita sampaikan contohnya zikir Allah, tidak ada larangan itu. Tetapi kadang-kadangnya orang menganggap bahwa Nabi tidak pernah mengajarkan zikir Allah, bahkan kecenderungan mereka itu menyatakan itu adalah suatu kesalahan. Begitu jadinya perawat-perawat
yang sudah menganggap dirinya itu sama dengan dokter. Nah, penyembuhnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sendiri pun kalau hidup tak bisa memberikan hidayah kepada kita. Yang bisa apa? Hanya menyampaikan ini jalan, itu ujungnya, ikut cara, itu hasilnya. Itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka penyembuhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitu rumusnya. Allah penyembuh, Muhammad dokter, Al-Quran dan Sunnah adalah resep. Buya-buya, kiai-kiai sebesar apapun kiainya, itu adalah hanya perawat, ya. Dan kemudian obatnya, pilnya tadi, kapsulnya itu adalah ibadah atau amalan-amalan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam resep itu. Nah, tinggal satu pertanyaannya, rumah sakitnya namanya? Nah, masjid atau surau yang di dalamnya ada alat-alat deteksi, yaitu pengajian, itulah rumah sakit. Nah, ini banyak rumah sakit yang kosong. Rumah sakit lain, alat ada, laboratorium ada, tapi yang akan memfungsikan laboratorium itu tidak ada. Apa laboratorium itu? Quran dan Sunnah. Jadi semakin kita kaji Al-Quran dan Sunnah, semakin terdeteksilah siapa kita yang sebenarnya. Nah, jadi maka untuk itu, kalau rumah sakit badan ini kok ditambah tadi tingkat 1 dijadikan tingkat 2. Mengapa? Karena semakin banyaknya orang yang sadar bahwa dia sakit lalu dia datang berobat ke rumah sakit, tapi sakit badan. Nah, namun yang masjid, majelis taklim, pengajian-pengajian yang ada di dalam masjid itu tidak berkurang, tidak ramai. Mengapa? Karena sudah banyak orang yang tidak sadar bahwa dia sedang sakit. Jadi dua sakit, sakit lahir dan sakit batin. Tidak ada dalam riwayat, tidak ada di dalam hadis, tidak ada di dalam Al-Quran bahwa penyakit badan itu akan memasukkan manusia ke dalam neraka. Tetapi sekecil apapun penyakit batin, itu adalah akan membawa manusia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan kita harus sering-sering berhadapan dengan pengkajian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat mampu untuk mendeteksi diri kita, mana penyakit yang harus kita obati, mana yang harus kita dahulukan. Harus mendahulukan penyakit batin. Itu orang tua-tua kita sudah mengambil kesimpulan seperti itu. Dalam lagu Indonesia Raya, dengarkanlah, bangunlah jiwanya, artinya obatlah batinnya, sembuhkan penyakit batinnya, kemudian baru berbicara tentang badannya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi tidak usah panjang-panjang kita berpikir untuk mencari keselamatan itu. Kembali sajalah kepada Al-Quranul Karim yang sudah banyak diterjemahkan ke dalam kehidupan oleh pendahulu-pendahulu, oleh ulama-ulama kita yang telah berlalu. Contoh itu seperti itu. Walaupun kita tidak mempekajikan ayat Allah, tapi orang-orang pendahulu kita sudah menetapkan bahwa begitu pentingnya masalah jiwa disembuhkan, batin disembuhkan ketimbang badan. Bukan berarti dibiarkan penyakit badan, bukan itu artinya. Nah, tapi biasanya kalau batin sudah sembuh, maka badan akan ikut-ikut menjadi baik atau menjadi sembuh. Itu tergantung penyakitnya. Jadi kembali kita kepada persoalan pokok. Pertama, kita harus sadari bahwa kita butuh, benar-benar butuh terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan itu tidak akan dapat kita dapat